Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ledakan, bang, pilar cahaya seperti api yang dilepaskan oleh tombak Jiang Qixia, itu memancarkan kekuatan yang tak terbatas saat menembak ke arah Ziling dan yang lainnya, yang berada di belakang Crippling Night Demon Sect dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Target serangannya ini sudahlah jelas. Itu ditujukan bukan pada Ziling, melainkan Tantai Sue yang sedang tidak sadar dalam pelukannya. Bajingan, seru Ziling. Serangan yang masuk ini membangkitkan perubahan besar dalam ekspresi semua orang. Terikat oleh tekanan pilar, mereka pun membatu karena mereka tidak bisa menghindari serangan. Kekuatan tombak itu benar-benar sangat luar biasa. Sudah jelas itu bukan persenjataan kerajaan yang sederhana. Baik itu aura yang dipancarkannya ataupun kekuatan serangannya, itu jauh lebih unggul dari persenjataan kerajaan lainnya, dan itu bisa berdiri di tanah yang sama dengan pedang penyegel iblis milik Chu Feng. Jika Tantai Sue tidak dapat menghindari serangan ini, maka kematiannya tidak bisa dihindari. Suara mendesing. Namun di saat kerumunan mulai merasa tidak ada harapan, gelombang energi hitam seketika mengiris udara, dan bertabrakan dengan serangan tombak itu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Pada saat mereka bertabrakan, api segera naik ke langit, dan kemudian menyebar ke gelombang api yang melonjak. Namun anehnya, sisa-sisa serangan tombak itu tidak berhasil menyakiti Ziling ataupun yang lainnya, itu saat api tersebut mulai berhenti ketika mereka mendekati 10 meter dari kelompok. Meskipun tebasan energi hitam juga menyebar menjadi gelombang kejut energi, namun sepertinya ia memiliki kehendaknya sendiri dan melindungi Ziling beserta yang lainnya. Jiang Qixia sedikit mengernyit ketika melihat adegan seperti itu terungkap. Dia tahu Chu Feng lah yang telah mengirimkan tebasan energi yang menghentikan serangannya. Karena itulah, dia tidak bisa untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Baru saat itulah dia menemukan, bahwa meskipun Chu Feng bertarung dengan Murong Mingtian, tapi Chu Feng telah melirik ke arahnya. Selain itu, tatapan Chu Feng dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya saat ini, dia benar-benar memandang rendah Jiang Qixia. Sepertinya aku benar-benar telah meremehkanmu, ucap Jiang Qixia. Meskipun Jiang Qixia menjawab dengan senyum ringan, tapi tatapan jijik seperti itu masih memicu kemarahannya. Dalam hatinya, Chu Feng tidak berbeda dengan orang lain di wilayah Laut Timur. Dia juga sampah. Dia adalah sampah yang tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan. Namun sampah seperti itu berani memandang rendah dirinya, yang masih bisa dianggap sebagai jenius puncak di tanah suci martialism. Itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Suara mendesing. Tiba-tiba saja, badai segera bertiup. Dan seketika, Jiang Qixia juga telah menyerang. Dengan tombak merah menyala, dia bergegas ke medan perang yang intens. Dia bergabung dengan Murong Mingtian, dan mulai mengirim serangan fatal ke arah Chu Feng. Kamu datang pada saat yang tepat, ucap Chu Feng. Tetapi meskipun Jiang Qixia telah masuk, tapi Chu Feng masih tetap tenang. Itu karena, pedang penyegelan iblisnya dapat memotong semuanya. Dan bahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Murong Mingtian tidak hanya tidak berani menggunakan royal armamennya untuk memblokir serangannya, bahkan tombak merah Jiang Qixia yang berapi-api sekalipun, itu tidak dapat bertahan melawan Demon Sealing Sword. Setiap kali mereka berbentrokan, tombaknya akan dipaksa kembali oleh pedang penyegel iblis Chu Feng. Ketika Chu Feng bertempur sendirian melawan dua orang, dia masih menduduki keuntungan. Ini tidak bisa dipercaya. Chu Feng sebenarnya bertarung dengan dua orang sendirian, dan dia bahkan menang. Jiang Qixia itu juga bukan tandingan Chu Feng. Oh surga, bukankah ini berarti kekuatan Chu Feng bahkan di atas Jiang Qixia? Bahkan jenius dari tanah suci martialism tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Dia benar-benar monster, ucap kerumunan. Jika agak dimengerti bahwa Murong Mingtian tidak punya peluang melawan Chu Feng, itu benar-benar tak terbayangkan, bahwa Chu Feng bisa menekan Jiang Qixia dengan cara yang sama. Aku tidak percaya kalau aku akan kalah dari sampah sepertimu.
Seru Jiang Qixia. Kulit Jiang Qixia berubah semakin tidak sedap untuk dipandang, itu ketika bisikan-bisikan terdengar di sekelilingnya. Senyumnya yang tenang telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah kekosongan yang menjadi semakin jelas. Setelah didorong kembali oleh pedang penyegel iblis Chu Feng, Jiang Qixia tidak lagi bertarung secara membabi buta. Dia membalik telapak tangannya, dan kemudian mengangkatnya ke udara. Mortal Tabu, rune penyegel jiwa. Teriak Jiang Qixia. Segera, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka dibuat oleh kekuatan marsial, dan juga mengandung kekuatan yang mengerikan. Itu bukan keterampilan bela diri yang sederhana, tapi itu adalah keterampilan bela diri Mortal Tabu. Kekuatan bertarung Jiang Qixia sudah mengejutkan ini. Setelah memegang tombak merah menyala, kekuatannya telah naik ke tingkat yang bahkan, peringkat 7 Martial King tidak punya peluang untuk menang. Dalam kondisi seperti itu, apalagi dengan keterampilan bela diri Mortal Tabu, serangan normalnya saja sudah mengerikan dengan kekuatan yang dimilikinya. Ketika serangan itu dilemparkan, langit pun kehilangan warnanya, lalu matahari dan bulan dilucuti cahayanya. Selain melihat sekitarnya, maka hanya di medan peranglah seseorang bisa melihat apapun. Berdasarkan serangan ini saja, itu bukan tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan pasukan Crippling Night Demon Sect yang berjumlah 10 juta. Teknik pembantaian harimau putih, ucap Knu Feng. Tapi ketika Jiang Qixia melemparkan keterampilan bela diri Mortal Tabu, Chu Feng juga mengangkat telapak tangannya. Dia melemparkan keterampilan rahasia tertinggi, yaitu teknik pembantaian harimau putih. Mengaum, raungan harimau yang mengguncang dunia segera terdengar, itu ketika dia menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, seekor harimau putih berkilauan yang tampak hidup ditembak keluar dari tangannya. Harimau itu benar-benar tak terhentikan ketika dia muncul. Dia membuka mulutnya, dan memberikan raungan yang bahkan bisa menghancurkan ruang itu sendiri. Ketika cakarnya melambai, sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Sebelum harimau putih bertindak, keterampilan bela diri Mortal Tabu Jiang Qixia sama sekali tidak ada kesempatan, dan bahkan langsung hancur berantakan. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah, harimau putih itu tidak kenal ampun. Setelah menghancurkan keterampilan bela diri Mortal Tab Jiang Qixia, kekuatannya hanya terkuras setengah saja. Harimau itu tidak menghilang, dan justru sebaliknya, dia berlari di udara menuju Jiang Qixia saat memamerkan taringnya. Bagaimana ini mungkin? Ini keterampilan rahasia. Dia bisa melempar skill rahasia yang begitu kuat. Bahkan saking kuatnya, teknik itu mampu menghancurkan keterampilan bela diri Mortal Tabu aku. Seru Jiang Qixia. Jiang Qixia sangat berpengalaman, jadi dia langsung tahu bahwa teknik pembantaian macan putih Chu Feng bukanlah keterampilan bela diri biasa, tetapi merupakan keterampilan rahasia. Itu adalah kemampuan misterius yang berubah sesuai dengan kekuatan tuannya. Jika tuannya kuat, maka keterampilan rahasia itu akan kuat juga. Demikian juga jika tuannya lemah, skill rahasia itu akan lemah juga. Sebab itulah, Jiang Qixia sangat terkejut karena hal itu. Kekuatan seperti itu yang berasal dari skill rahasia Chu Feng, itu tidak hanya berarti keterampilan itu sendiri yang kuat. Melainkan, itu secara tidak langsung mengatakan bahwa bakat Chu Feng juga kuat, dan itulah yang mengarah pada kekuatan keterampilan rahasia tersebut. Aku benar-benar tidak percaya, kalau aku akan ditekan oleh sampah seperti kamu. Ucap Jiang Qixia. Segera, Jiang Qixia mengertakkan giginya dan mundur. Melapisi telapak tangannya, dia melemparkan skill bela diri Mortal Tabu lainnya, yaitu penghancuran binatang spiritual. Mengaum, kekuatan marsial yang sangat mengerikan dilepaskan, dan ketika kekuatan ganas melonjak, ia melepaskan raungan yang sangat marah. Pada akhirnya, itu menjadi harimau berwarna hitam. Panjangnya lebih dari 100 meter, dan beberapa kali lebih besar dari teknik pembantaianan harimau putih. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya tidak lebih lemah dari keterampilan rahasia. Bang, kini sudah ada macan hitam dan putih. Meskipun memiliki kemampuan, tampaknya mereka juga memiliki kecerdasan.
Mereka tidak saling berhadapan saja, namun secara langsung mereka dengan cerdik saling bertempur satu sama lain. Bukan hanya pertarungan mereka yang intens, rapi itu juga sangat menakjubkan. Itu benar-benar tampak seperti dua binatang buas yang berjuang untuk hidup mereka. Ketika dua harimau itu saling bertarung, Chu Feng dan Jiang Qixia juga menutup mata mereka. Mereka sepertinya sedang menyalurkan kekuatannya, itu ke dalam kemampuan mereka masing-masing. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh keterampilan bela diri ini, itu dikendalikan oleh mereka berdua. Hehehe, kesempatan yang bagus. Murong Mingtian segera mencibir, itu ketika Chu Feng terhenti oleh Jiang Qixia. Tiba-tiba saja dia melambaikan persenjataan kerajaan di tangannya ke arah Chu Feng, dan dengan cahaya yang bersinar di mana-mana, pedang besar di langit segera diisi dengan tembakan kekuatan destruktif, yang menunu ke arah Chu Feng di tengah-tengah kekuatan bergelombang. Ini adalah keterampilan bela diri Mortal Tabu Eksekusi Immortal Archipelago, yaitu teknik pedang ilusi. Murong Mingtian dengan tercela meluncurkan serangan menyelinapnya, itu di saat Chu Feng dan Jiang Qixia sedang bertarung habis-habisan. Kurang ajar, Murong Mingtian diam-diam menyerang Chu Feng. Segera, para anggota sekte Crippling Night Demon dengan marah mengutuknya. Mereka mengertakkan gigi karena marah, dan wajah mereka juga membiru. Mereka merasa Murong Mingtian benar-benar terlalu hina dan tak tahu malu. Dia bahkan tidak peduli tentang kehormatan. Sebagai ahli senior, mungkin akan dimaafkan bahwa ia bergabung dengan orang lain untuk menyerang Chu Feng sendirian. Namun dia juga menggunakan keterampilan bela diri Mortal Tabu, hanya untuk melancarkan serangan diam-diam ketika Chu Feng sedang sibuk. Ini, seru para pengamat. Pada kenyataannya, jangankan orang-orang dari sekte iblis Crippling Night, bahkan para pengamat menjadi agak terdiam. Ketika Jiang Qixia bergabung dalam pertempuran sebelumnya, lalu bersekutu dengan Murong Mingtian untuk melawan Chu Feng, setidaknya dia telah menjelaskan tentang hal itu. Namun sekarang, Murong Mingtian diam-diam menyerang ketika Chu Feng dan Jiang Qixia sedang bertarung. Itu adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Hehehe, Murong Mingtian, kamu benar-benar ingin mati ya? Ucap Chu Feng. Tetapi ketika teknik pedang ilusinya hendak menyerang Chu Feng, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia pun dengan dingin terkekeh, dan menggunakan teknik pembantaian harimau putih lainnya, itu setelah dia mengangkat telapak tangannya. Mengaum, teknik itu memiliki kekuatan yang sama persis dengan teknik pembantaian harimau putih pertama, tetapi sudah jelas bahwa, teknik pedang ilusi Murong Mingtian jauh lebih rendah daripada Ran Siling Ran Jiang Qixia. Jadi, ketika skill rahasianya dilemparkan, itu tidak menghabiskan banyak kekuatannya untuk menembus teknik pedang ilusi Murong Mingtian. Mungkin hanya seperempat saja yang dia habiskan. Setelah melakukannya, teknik pembantaian harimau putih melebarkan mulutnya yang dipenuhi gigi runcing, dan memamerkannya ke arah Murong Mingtian. Teknik pedang ilusi, ucap Murong Mingtian yang tidak bingung. Sekali lagi, dia melesat maju dengan Royal Armament di tangannya, dan melemparkan keterampilan bela diri Mortal Tabu yang lain. Sebelum keterampilan bela diri ini bahkan mencapai teknik pembantaian harimau putih, serangannya meledak menjadi benjolan energi yang sangat keras, yang langsung menyelimuti keterampilan rahasia. Teknik pedang ilusi, teknik pedang ilusi, teknik pedang ilusi. Teriak Murong Mingtian. Murong Mingtian kemudian melemparkan 3 keterampilan bela diri Mortal Tabu berturut-turut, lalu dalam sekejap energi itu segera bermunculan. Selain itu, masing-masing dari mereka bergabung menjadi sebuah gumpalan, dan kemudian menggandakan kekuatannya. Setelah 3 ledakan berturut-turut, gumpalan energi itu sangat mengerikan. Itu mirip dengan matahari kecil ketika ia berdiri di udara, dan bahkan memunculkan pencegahan. Garis pemikiran Murong Mingtian sebenarnya sangat sederhana. Dia tahu teknik pedang ilusorinya tidak sebanding dengan teknik pembantaian harimau putih Chu Feng, jadi itulah sebabnya dia merencanakan sesuatu seperti ini. Dia ingin menggunakan kekuatan dari 4 teknik pedang ilusi, itu hanya untuk membatalkan teknik pembantaian harimau putih Chu Feng, dan melindungi dirinya sendiri hingga sedemikian rupa. Chu Feng, aku akui kalau keterampilan rahasia kamu memang kuat.
Tapi sayangnya, kamu masih terlalu muda, ucap Murong Mingtian. Murong Mingtian tersenyum dingin ketika ia menyaksikan ledakan energi yang meledak, dan dia juga merasakan teknik pembantaian harimau putih yang hancur. Dia pun bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar peringkat 7 Martial King. Sedangkan kamu hanya memiliki kultivasi ini karena kamu menggunakan teknik misterius transferensi abadi. Pil terlarang tidak berguna bagi kamu, sedangkan spiritual ataupun teknik lain untuk memperkuat diri juga tidak berguna. Kamu hanya dapat mengandalkan sedikit kultivasi Lady Piao Miao saja. Menurut kamu, berapa lama kamu bisa bertahan dalam pertempuran ini? Bahkan jika keterampilan bela diri aku tidak sekuat keterampilan rahasia kamu, namun dengan fondasi kultivasi aku sendiri, aku masih bisa membuat kamu kelelahan. Bocah, dengan sedikit pengalaman bertempur ini, kamu ingin melawanku. Cih, kamu masih terlalu muda. Gumamnya. Mengaum. Tetapi ketika Murong Mingtian merasa komplotannya berhasil, raungan harimau tiba-tiba terdengar. Segera mengikuti itu adalah sosok putih yang keluar dari gumpalan energi. Itu adalah teknik pembantaian harimau putih yang sama sekali baru. Chu Feng benar-benar menggunakan skill rahasia itu 3 kali berturut-turut. Wah, bagaimana ini mungkin? Seru Murong Mingtian. Murong Mingtian yang memiliki seringai di wajahnya pada saat sebelumnya, kini seketika saja memucat ketika dia melihat harimau putih yang ganas itu muncul. Tidak peduli apa, dia tidak mengharapkan Chu Feng untuk melemparkan keterampilan rahasia untuk ketiga kalinya. Kekuatan yang dikuras oleh skill rahasia sangatlah besar, dan bahkan tidak lebih lemah daripada keterampilan bela diri mortal tabu. Terutama karena keterampilan rahasia Chu Feng begitu kuat, itu berarti kekuatan yang dihabiskannya bahkan jauh lebih besar. Bahkan jika Chu Feng bisa melemparkan satu skill rahasia seperti teknik pembantaian macan putih, sambil menggunakan skill rahasia lain seperti teknik Azure Dragon Dashing, dan untuk dapat melakukannya secara terus-menerus ini benar-benar menantang logika. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang semua itu. Dia dengan cepat berbalik, dan menggunakan keterampilan bela diri untuk melarikan diri. Selain itu, penampilan macan putih ini terlalu mendadak. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melemparkan keterampilan bela diri mortal tabu, jadi satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Mengaum. Namun syangnya, teknik pembantaian harimau putih benar-benar terlalu cepat. Meskipun keterampilan bela diri tubuh Murong Mingtian sangat kuat, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari keterampilan rahasia. Segera, jarak antara keduanya menjadi semakin kecil. Jiang Qixia, selamatkan aku! Teriak Murong Mingtian. Dia kehabisan pilihan dalam situasi yang berkembang hingga seburuk ini. Sampah! Kamu menggunakan begitu banyak pil talisman aku, namun kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini. Apa gunanya menjaga kamu tetap hidup? Balas Jiang Qixia. Tapi ketika Jiang Qixia menyaksikan Murong Mingtian dikejar dengan kejam oleh teknik pembantaian harimau putih, dia hanya tersenyum mengejek. Dia benar-benar mengabaikan Murong Mingtian, dan memilih untuk membiarkannya untuk mati. Sialan, Jiang Qixia, kamu benar-benar bajingan. Sebagai sekutu, kamu memutuskan untuk meninggalkan aku, teriak Murong Mingtian. Murong Mingtian mengertakkan gigi karena marah, dan bahkan tidak bisa untuk tidak mengutuk Jiang Qixia. Mengaum. Segera, teknik pembantaian harimau putih pun telah tiba. Dengan mulut yang menganga, macan itu menelan Murong Mingtian sepenuhnya. Menjerit. Sebuah tangisan yang menyakitkan langsung terdengar, dan mengikuti itu adalah suara gigi yang menggiling dan mengunyah, yang berasal dari teknik pembantaian harimau putih. Macan itu tidak secara langsung membunuh Murong Mingtian. Justru sebaliknya, ia memilih untuk menyiksanya terlebih dulu, itu bertujuan agar dia bisa memberinya kematian yang menyakitkan. Oh surga, Murong Senior, dia sebenarnya, seru orang-orang. Melihat teknik pembantaian harimau putih yang menggunakan kekuatan misteriusnya sendiri untuk mengunyah dengan gila, dan bahkan hampir semua wajah orang menjadi pucat. Namun sayangnya, Murong Mingtian bukan orang yang sederhana.
Ketika teknik pembantaian harimau putih menyiksanya, dia menggunakan tekniknya sendiri untuk melawan, dan menghabiskan kekuatan teknik pembantaian harimau putih. Akibatnya, tubuhnya berangsur-angsur membelah. "Leluhur!" teriak orang-orang. Teknik pembantaian harimau putih mulai berubah menjadi cahaya, yang bersinar ke segala arah. Kekuatannya menjadi semakin lemah dan semakin lemah, dan ketika tubuhnya berubah tembus pandang, kepanikan pun segera muncul, dan terutama orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Seketika, mereka pun tidak bisa menahan tangisan. Pada saat itu, darah ada di seluruh tubuh Murong Mingtian. Lengan dan tangannya hilang, dan bahkan ada satu gigitan di otaknya. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah, tubuhnya yang hancur itu telah sepenuhnya kehilangan auranya. Murong Mingtian telah digigit sampai mati oleh teknik pembantaian macan putih Chu Feng. Bang! Tepat pada saat itu, kekuatan yang tersisa dari teknik pembantaian harimau putih, itu sudah sesuai dengan kehendak Chu Feng hingga membuat ledakan. Itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa jiwa Murong Mingtian, dan bahkan tidak meninggalkan apapun di belakangnya. Dalam dibalik kebangkitan Kepulauan Eksekusi Immortal, dan monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, akhirnya dibunuh oleh Chu Feng dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.